wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. I'lamu anna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Khatul iman rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi ini kita bisa hadir di dalam majelis taklim ini. Merupakan ibadah yang sangat agung, ibadah yang sangat mulia. Karena majelis ilmu itu merupakan sumber dari seluruh bagian ajaran agama ini. Kenapa dikatakan majelis taklim itu sumber? Seluruh kebaikan dalam agama ini, karena dari ilmu itulah syariat itu kita pahami. Dari majelis ilmu itu kita tahu perkara-perkara yang Allah perintahkan. Dari majelis taklim itu kita tahu perkara-perkara yang Allah larang. Dari majelis taklim itu kita mengetahui tentang al-hudud, batasan agama yang kita tidak boleh menabraknya. Dari majelis taklim itulah kita mengetahui halal haram. Dengan majelis taklim itu pula kita diberi kemampuan oleh Allah untuk membedakan mana yang salah dan mana yang benar. Dengan majelis ilmu itu kita bisa mengetahui kaifiyah wa anwa'ul ibadah. Ya, dengan ilmu itu kita mengetahui tentang anwa', macam-macamnya ibadah, jenis-jenisnya ibadah. Dan sekaligus kita bisa mengetahui tentang kaifiyah, cara bagaimana melaksanakan ibadah tersebut. Ya. Coba sekarang kita tidak belajar tentang ilmu. Ya, kita diam, kita aktivitas, kita bekerja dan yang lain tanpa ilmu.
tanpa belajar ilmu syar'i ini. Nah, kira-kira apa yang bisa kita lakukan dalam agama ini? Napa, Pak? Sing kula biasa men iso lakoni ning agama niki napa nek gak pakai ilmu? Ngawur. Akhirnya terjadilah salah kaprah di dalam beragama. Salah kaprah di dalam beragama. Nah, orang-orang muslim yang awam, yang tidak membekali dirinya dengan ilmu, maka pondasi beragamanya dibangun di atas 3 pilar. Ini cara beragamanya orang-orang awam. Cara beragamanya umat Islam yang tidak membekali dirinya dengan ilmu. Jadi cara beragamanya dibangun di atas 3 pilar. Pilar pertama, sesuai dengan hawa nafsunya. Nah, sesuai dengan apa? Hawa nafsunya. Jadi dia beragama sesuai dengan perasaan dia. Sing tak anggap api. Nah, perhatikan, sing tak anggap api tak lakoni. Sing anggap sapa? Kan karepmu dhewe lah ini jenenge. Nah, yang kamu anggap dengan yang dianggap orang sama apa enggak? Sakitipun pahami ini Bang ya? Yang kamu anggap dengan yang dianggap orang sama apa enggak? Enggak. Kalau begitu perasaanmu dengan perasaan orang lain mana yang benar? Kalau ternyata anggapanmu dengan anggapan orang lain enggak sama, nek ngono sing bener sing ndi? Ya bener sing kula, nurut sapa? Nurut kula, iku jenenge karepe dhewe. Pun siji. Enggak gaya ilmu kok. Nomor 2, pilar yang kedua adalah sesuai dengan keumuman masyarakat setempat. Delok umumi, mayoritas itu kayak apa? Nah, kalau mayoritas di situ seperti itu, mayoritas di tempat yang lain apa sama? Belum. Kalau begitu mana yang benar? Nek nggon aku Mas ngene Mas, nek nggon aku gak ngono. Nek nggon aku wong ngene. Piye kira-kira? Sing ndi sing bener? Dan itu disalahkan oleh Al-Qur'an. Disalahkan oleh Al-Qur'an cara beragama sing kados ngene iku disalahne menurut Gusti Allah. Wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini, mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Nah, jika kamu mengikuti kebanyakan, ya, orang yang ada di muka bumi ini, maka niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Ini yang kedua. Karena nggak punya agama, akhirnya pripun beragama nih. Ya wis umumnya piye lah. Gak usah napa jenenge? Neko-neko, sekosar norno. Wis lho umume piye ngene lho wong kene iki piye biasane. Akhirnya napa? Adat kebiasaan yang dijadikan pedoman. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, niku jenengan saged tingali wonten gene surat Al-An'am 116. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah ayyattabi'una illa dhann
wa inhum illa yakhrusun. Nggih, sudah ketemu? Wonten ingkang bawa terjemah? Monggo, Pak. Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, niscaya mereka akan menyesat kamu dari jalan Allah. Yang mereka ikuti hanya persakan belaka, dan mereka hanyalah membuat kebohongan. Masya Allah. Iki duduk kula lho sing ngomong lho ngene. Jelas ayatnya, tegas. Kalau usah diterusno manis paham nih jane. Jika kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi, maka orang-orang yang kamu ikuti itu akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Dan mereka kebanyakan orang itu tidak mengikuti kecuali hanya mengikuti apa? Prasangka. Loh saat ini lho Pak, gak duwe ilmu niku kira-kira menilai sesuatu dengan apa coba? Dengan apa menilainya? Wis ngene lho, sampean kali kula gak belajar ilmu tajwid, wis ngrungokno wong maca Quran. Oh iki bener gak, iki enak gak, iku kira-kira ambek apa? Ambek apa? Perasaan oh koyoke salah, koyoke. Padahal bener loh. Perasaan sampean salah. Kenapa? Karena jenengan menilai tidak menggunakan standar ilmu. Makanya bener no ambek nyalah niku gak yopo ngono lho sing kula herani niku lho. Wani nyalah oh iku salah iku. Nah, dasare apa salah iku? Soalnya gak padha karo wong akeh Mas. Oh nek standar ngono, berarti ngene Pak, Nabi sakmono kae iku salah. Salah kabeh. Kenapa? Kenapa Nabi Nuh ditolak? Kita takoni jawab piye sampeyan nek maca sejarah lho. Nek gak maca ya maca dhisik ngono lho. Nabi Nuh niku diterima napa mboten teng masyarakat e? Mboten ta? Ditolak enggak? Kenapa? Karena enggak sesuai dengan kebiasaan masyarakat. Nabi Ibrahim diterima napa mboten? Mboten, sampe ambek bapake dhewe gak cocok. Nggih mboten? Terus sampean muni ngene, Nabi Ibrahim durhaka ngono. Halo? Halo? Sampean berani bilang begitu? Nabi Ibrahim durhaka dengan orang tuanya. Agama kok bedo-bedoni ngono iku. Berani bilang begitu? Nggak akan berani Anda katakan. Nabi Musa sama apa enggak? Diusir apa enggak? Sampai Nabi kita diperintahkan hijrah, meninggalkan kampung halamannya, kampung kelahirannya, suruh meninggalkan keluarganya. Itu sebabnya nopo? Paman-paman ini kun terima ajarin Nabi napa mboten? Nolak napa terima? Nolak. Kenapa? Abu Jahal, Abu Lahab, apa Nabi sing salah? Lek sing kebanyakan digawe standar, nek wong akeh ku bener berarti sing bener Abu Jahal, Pak. Nabi Muhammad sing salah. Sepakat? Loh, sampeyan sepakat? Ngono lho cara berpikir niku. Iku salah sampeyan. Nah, kan itu yang kedua. Nggih. Itu yang kedua. Jadi cara seperti itu disalahkan di dalam Al-Qur'an. Begitu juga yang ketiga. Yang ketiga, ya, pondasi yang ketiga yang dijadikan orang-orang awam di dalam beragama itu apa? Mengikuti kebiasaan nenek moyang. Ngaten Mbak, iku sing jenenge tradisi. Adat istiadat. Apa semua adat istiadat salah? Ndak. Yang sesuai dengan apa yang dibawa oleh Nabi kita lanjutkan. Yang sesuai dengan ajaran Al-Quran kita lanjutkan. Yang enggak ya kita tinggalkan. Kenapa? Karena kita sudah mendapatkan petunjuk jalan yang benar, yang lurus dalam Al-Quran dan ajaran
nabi. Ngeten. Jadi tidak mengikuti kebiasaan atau adat istiadat, dan itu disalahkan pula oleh Allah. Ngeten. Makanya coba kalau kita ingin, ada waktu kerabat kami meninggal, saya pulang, terus ada bude saya itu ngunyet niki Pak, ngunyet kunir ambek beras. Ngunyet ini piring kuat gede ngoten. Nah, terus kalau tak ngerti, bude, iki sakjane beras dan kuning ini terus ana duwe reja, iki sakjane damel nopo sih niki? Saya kan nanya niki. Jawabnya napa? Jawabnya, nek wis gak seneng gak usah ngomong. Lho ngono, lho jawabane ngono. Lho iki dudu jawaban iki. Nek gak seneng gak usah ngomong. Nggih kula aturaken. Masalahnya bukan seneng gak. Kalau memang ono faidahe, ono keutamaan niku barangkali mayit niku sing disirami napa niku disirati banyak apa? Beras kuning niku kok dosa-dosanya diampuni karenanya, atau orang-orang di sini itu dihindarkan dari musibah atau bala. Nah, kan kula bisa mengamalkan gitu loh. Tak amal ning kok jae keluargaku ya gak ditimpa oleh bala, ngoten. Dan kita pun juga akan ajarkan pada anak-anak kita nanti, menikmati bapak disirami karo beras kuning. Kok bapak jadi sepuro dosane. Nah, makanya kalau tanggal niki fungsine nopo disirami karo beras kuning? Jawabnya napa? Aku dhewe ora roh, umum biasane ngono. Nah, itu kalimat, Pak. Kalimat. Makanya kalau kemudian kita meninggalkan salah satu itu, pasti dianggap aneh di tengah masyarakat. Kok hilang salah satu adatnya? Kok nggak seperti biasanya yang diamalkan? Itu timbul pertanyaan. Nah, cara seperti ini juga disalahkan oleh Al-Quran. Disalahkan oleh Al-Quran. Nah, oleh karena itu mari kita bekali diri kita ini dengan ilmu secukupnya. Ya, belajar ilmu secukupnya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin bab muraqabah, hadis 67. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husnil islamil mar'i, min husni islamil mar'i, di antara tanda-tanda bagusnya keislaman seseorang. Ya, di antara tanda-tanda bagusnya keislaman seseorang adalah tarkuhu mala yakni, tarkuhu mala yakni, mampu meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Di antara tanda-tanda bagusnya keislaman seseorang apabila dia mampu meninggalkan apa-apa atau perkara atau sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi.
Disebutkan oleh para ulama, Imam Ibnu Rajab mengatakan, hadal hadis aslun azim min usulil adab. Kata Imam Ibnu Rajab, hadis ini merupakan pondasi yang agung. Hadis ini merupakan apa? Pondasi yang sangat agung. Min usulil adab, dari pondasi adab, dari pondasi etika. Nah, ini merupakan pondasi yang paling agung dari pondasi adab. Lalu disebutkan pula oleh beliau, disebutkan oleh Imam Abu Amr bin As-Salah. Imam Abu Amr bin As-Salah berkata, niki mengomentari hadis ini, Pak. Pun sampean tulis mawon jenenge cerut jenenge imam-imam. Kula mbek sampean niku minim ngerti jenenge imam ulama niku. Soalnya apa nggih kurang serius. Ya, mosok nomere bal-balan apal kabeh sampean. Pemain sepak bola apal, plat nomere mobil ku apal. Gitu. Oh, iki motor Jogja no kene. Lho kok ro. Merek ini Mas. Oh, ngono. Masya Allah. Apal ngene. Jenenge ulama-ulama tidak banyak kita apal. Dicatat nih, dicatat saya ngerti. Kau nyebut dong, coba Pak sampean sebutkan 10 nama ulama. 10 nama ulama. Bisa Imam Bonjol katut nih. Imam Bonjol. Lho nggih, wong nate ana arek SMA, Mas, sebutkan apa 6 nama imam. Imam Bonjol katut. Kurang situ dengar-dengar Imam Samudra Mas. Allah. Sementing tutu Imam Tanggulangin ini Pak Imam ini. Mana Pak Imam ini? Bon. Lah Imam Abu Amr bin As-Salah niku berkata, menceritakan jima'u adabil khair, puncak dari adab-adab kebaikan. Puncak dari adab-adab kebaikan. Tatafarrohu min arba'ati ahadis, itu bermuara dari 4 hadis. Puncak dari adab-adab kebaikan bermuara pada 4 hadis. 1, hadis Nabi SAW yang berbunyi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Nih, pertama lihat. Puncak pertama, poin pertama dari 4 puncak kebaikan itu, adab-adab kebaikan adalah sabda Nabi SAW, barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman dengan hari akhir, hendaklah dia berkata yang benar atau diam. Nah, sekedar ngeten iki ya gak gampang ngamalnya. Dari segi ucapan gak sembarangan orang mukmin ngomong itu. Kalau kita belajar hadis ini Pak, tidak mungkin kita berani kata-kata yang jelek itu, tidak mungkin Pak.
Nek sampean kali kula paham hadis iki, ndak mungkin berani mengucapkan kata-kata yang jelek. Wong kata-kata sing gak ono manfaate lho ditinggalaken, apa maneh kata-kata sing itu lebih ditinggalkan lagi, Pak. Pun saged dipahami niki. Nyelatu ngilokne wong apa maneh ngelabrak wong itu nggak mungkin dilakoni oleh kita, itu nggak mungkin. Mencela, mencaci, menghujat itu nggak mungkin dilakukan orang mukmin, itu nggak mungkin. Dia ngerti tentang sebuah konsekuensi ucapan itu. Karena setiap ucapan itu ada konsekuensi. Setiap huruf yang keluar dari lisan itu sudah catatan amal buat kita, tambahan poin nilai di sisi Allah Ta'ala. Setiap ucapan keluar. Sementara ucapan manusia itu tidak keluar dari 3 kemungkinan. 1, mutlak baik. Yang kedua, mutlak jelek. Yang ketiga, mungkin sia-sia. Ucapannya wong niku nggak keluar dari ini, Pak. Jelas ya? Bisa jadi perkataan itu baik, bisa jadi perkataan itu jelek, bisa jadi itu nggak ada manfaatnya. Sia-sia. Ngaten. Yang termasuk kata-kata yang sia-sia. Nah, tunggali syair-syair itu walaupun sampean gak lagone itu kan akeh sia-siae. Perkataan yang gelambiar, perkataan yang mustahil. Coba sampai dengar syair. Andai aku hidup bersamamu walaupun di kolong jembatan. Lah gak mungkin sih. Mungkin apa ora? Dijak nang kolong jembatan ya minjaluk pegatan wedok modele ae. Ya gimana? Itu kan lagu-lagu. Ya makanya kan manfaate. Ngaten lho. Mosok gelem wong diujak urip nang ngisor jembatan ya njaluk mulih maneh wong iki. Aku hidup bersama dengan penderitaan ini. Enggak nyambut gawe gue pun njaluk pegatan kok. Dijak urip nang ngisor jembatan, aku tetap setia kepadamu. Alah, enggak tahu terus. Dan itu kalimat yang mustahil, kalimat yang lahwiyah itu yang disebutkan dalam Al-Quran. Ini yang pertama ya. Jadi puncak adab yang baik itu ada 4 hadis. Hadis pertama apa? Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang benar, berkata yang baik atau diam. Jadi hitung-hitungannya ngeten nek kajengi ngomong iki apik apa ora. Totalane mriku Pak, apik apa ora aku ngomong iki. Berarti orang mukmin itu berpikir sebelum berbuat. Berpikir sebelum berkata, untuk memikirkan yang diucapkan itu baik atau tidak. Maka ayat ini atau hadis ini hadis ini memberikan isyarat kepada kita untuk tafakur setiap akan berbuat, manfaat atau enggak. Dan hadis ini mengisyaratkan sebuah kecerdasan seorang muslim. Cerdas. Itu hadis pertama. Hadis yang kedua, hadis yang berbunyi min husnil islamil mar'i tarkuhu mala, yakni yang tadi itu Pak. Di antara tanda-tanda bagusnya keislaman seseorang, dia tinggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Dia tinggalkan sesuatu yang gak ada manfaat. Itu cerdas, bentuk kecerdasan, bentuk sebuah kecerdasan. Nah kalau coba aja Pak, jenengan sekolah atau kita membarana sekolah, terus tas ini kuandel montol ngoten, keberatan dia. Pelajarannya apa ae? Kok cik abote tasmu iku mang? Ada berapa pelajaran hari ini? Ada 7. Sing ndelok tasmu kok cik abote. Ono 11 digo bukune niku, Pak. Lagi buku apa? Ya enggak cik abot ae. Kan enggak mungkin toh. Berarti kan enggak cerdas. Sing digawa sekolah iku butuh sing
Dipakai aja lah buku kan pelajaran ini mbok gowo iku. Kan gak mungkin, dan ini bentuk apa? Ketidakcerdasan. Durung cerdas berarti anak kita itu. Pun paham nih? Nah, maraton pulang montol-montol maneh. Opo ae dilebok di kayu-kayu dilebokno ning jero tas. Anda bilang apa? Lah apa kayu-kayu jarno ae. Lho jarno ngono digawe apa? Kenapa sesuatu yang gak ada manfaatnya kamu masukkan ke dalam tas? Kenapa kamu bawa kemana-mana digawe apa? Ya ndak untuk digawe buat. Kalau gitu kan gak ada manfaatnya. Apa yang kita butuhkan? Bentuk ketidakcerdasan. Ya, sama ketika kita akan bepergian, sing digowo, sing gak diperlok nih. Bentuk ketidakcerdasan. Gimana? Wong jenenge lunga nang ibu ini nggawa koper gede ngoten. Lho sampean lha apa kate nggawa koper? Yo digawe apa ngono lho. Bentuk ketidakcerdasan. Inilah yang sering kali membuat beban-beban hidup itu, Bu. Sing gawe semrawute urip itu gara-gara kita mencari dan membawa sesuatu yang tidak dibutuhkan dalam hidup ini. Ngeten lho. Tuku barang-barang sing gak diperlokno dituku digawe apa? Iku ciri-ciri gak cerdas. Pun saged dipahami? Utuh enggak? Perlu enggak? Meneng-meneng tuku dandang presto iku kate presto apa? Wong masak tahu bendino ae lho. Kate gawe apa? Ini kan tidak cerdas kita. Nah, dipikir. Diwewangi utang ini ngredit ngono ngredit. Itu kan gak cerdas kita. Inilah yang menjadikan hidup itu sengsara. Ini yang nambahi kita hidup itu tambah terbebani. Karena mengumpulkan sesuatu yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Kan gak dibutuhno lah apa dituku iku. Ngaten. Dadi nek kula mbek sampean dhewe sing nglakoni gak ketok salahe, gak ketok eleke, Pak. Tapi nek anak sampean kali kula sing nglakoni ketok salahe. Lho nggih mboten? Nah coba wis duwe motor-motoran, njaluk mlaku-mlaku, njaluk motor-motoran maneh. Mesti kan sampean takon, "Lah apa tuku motor-motoran iku? Wong di omah wis ana, aku seneng iki." Sampean gregeten apa seneng dlarek ngoten iki? Padahal iku sifat sampean padahal iku. Berapa kali kita membeli sesuatu yang sudah kita punya itu? Padahal sing di omah sing mari dituku ya gak di. Ya iku kelakuane sapa? Dirungono. Perhatikan, inilah sengsara hidup itu di sini letaknya, Pak. Melakukan sesuatu yang tidak dibutuhkan, dan ini bentuk ketidakcerdasan, bentuk tidak berkualitasnya pola pikir kita. Maka hadis ini menunjukkan tentang betapa dahsyatnya Islam itu. Sesuatu yang gak dibutuhkan dibuang, sesuatu yang gak diperlukan dibuang. Berarti yang dimasukkan adalah sesuatu yang diperlukan, berarti berkualitas, gitu loh. Mang ini gombal-gombal kok usah dilebokno kabeh. Coba ibu-ibu kalau nyimpen gombal itu dibedakno apa mboten? Pokok semua gombal mlebu lemari. Masya Allah. Kapan hari niku kita kerja bakti, Pak, wonten kene Balong Bendo di Masjid Ihya Sunan niku ada suami istri yang rumahnya itu Masya Allah mboten layak sudah. Wis rusak total, Pak. Jadi ndak patut ditempati orang. Lah suaminya niku napa niku jenenge tinggal 5%. Pikiran niku tinggal 5%, 95 niku hilang. Jadi kuli batu ketiban napa niki balok cor-coran blak pecah badok kepalanya. Akhirnya dioperasikan, cuma ya dioperasi mboten dibalekno badok dadi penceng das niku. Lah niki owah ngoten. Istrinya normal. Lah istrinya hidup itu mengikuti kemauan nek gak ngono tukaran soalnya.
Kok niku nganut aku jare sing wedok. Lho sampeyan iki gendeng ngono lho. Lan aku melok sampean melok gendeng. Tapi kalau enggak nganut muara. Nek nganut seneng, ya iku mesti aku melok gendeng genah-genah iki jare sing wedok niku. Dadi rumah niku wis mboten layak, Pak. Tong tempat tidur niku lemah kaya kuburan niku nggih lemah dhuwur, di boto dikai selambu, dikai turu. Iki kasur sing enak jare ngono niku. Kita masuk niku ya Allah nangis kabeh jamaah niku. Makanya kita bongkar, kita napa? Benahi ya Allah. Masya Allah. Jenenge wong gak kena ya. Sembuarang alir dilebokne, Pak. Nyusuh. Mari ngoten-ngoten kayu sak bongkok niku ditokno wong-wong, ya ruang tamu niku soalnya diwobong ngamuk ndak karu-karuan. Gara-gara kayu niku. Jenenge dongkel niku, Pak. Dongkele kayu besar itu diangkat ijen niku lho kuat, Pak. Minggir kabeh to, minggir. Tuh war ngamuk niku pokoke. Lapo ngono aku. Wis wong iki ngrusak. Jadi kita nggak ngerti yang dimaksud. Akhirnya setelah zuhur Dokter Krishna datang, nyamperin ngambil lagi saya yang tinggalan. Tak tunggu ngene mobil. Mas, aku njaluk sepuro jare. Lah napa, Pak? Ana Ustaz ini kata ajeni rek aku ngamuk-ngamuk. Lu sadar, Pak. Mari ngoten Dokter Krishna, lah nggih wau kok jenengan ngamuk napa? Lah wong kayu diusak menu kayu diopong ya, Mas. Lho, Pak. Niku sampah wonten gini ruang tamu numpuk diopong kali tiang. Soalnya kan kajenge dibangun romeca tambah api omahe. Sampah ngawur ae jare. Lho kok ngawur napa? Iku aku nglompokno. Lah nggih niku wonten niku sampah. Bojoku ku nek ateng kayu iku, Mas. Jare. Soalnya kan gawe kompor, Pak. Saiki kayune entek mbok obong. Mari ki gak adang bojoku. Akhirnya mikir iki sing gendeng sing ngobong apa ya sing. Tadi kuyan kali dia. Lah ya waras ta. Lho lah nek niku kayu napa tak sampean tekek ngene jero kok gak tekek njaba. Sampeyan delok njaba iku lho gak ono payonane nek udan teles. Ya bener aku niki jadi sing paras apa. Iki mbok sing gak cerdas apa iki. Mari ngoten iki golekan diopongi, Pak. Golekan niku rusuh, Pak. Wis blaudukan tok mboten rupa-rupa. Ternyata, Pak, golekan niku memang disimpen sing mboten ilang. Diselewempetaken niku wis blaudukan tok. Ternyata apa? Itu obat kerinduan buat cucunya. Jadi semenjak anaknya nikah niku ndak pulang sama itu. Dikirimi fotone tok. Jadi nek kangen putune ngoten niku, ya golekan niku dijopok dikeloni, Pak. Lah ngoten. Aku ngene iki sing waras apa? Ki sing gendeng sing ndi sing waras sing ndi. Lha nek pas ngeten iki bener, tapi kan pola pikirnya memang terbatas dia. Ya Allah, kados ngoten iki. Pun niku hadis ingkang pertama, ingkang nomor. Jadi pastikan kita melakukan sesuatu yang ada manfaatnya. Sih karena manfaatnya gak usah dilakoni. Dan itu sia-sia, karena itu maksiat, kita itu muspro, itu mubadir. Nah, ini kecerdasan dan itu bentuk agama yang luar biasa dalam Islam ini. Yang ketiga, hadis yang merupakan bagian dari puncak adab kebaikan adalah hadis Nabi SAW yang berbunyi la taghdab. Maknanya jangan marah. Makna harfiahnya jangan marah. Tapi yang dimaksud apa hadis ini, Pak? Jangan ikuti kemauan marah. Bukan lataghdab itu bukan janganlah marah begitu pengertiannya. Jangan ikuti kemauan. Nek muring-muring itu jadi dituruti karepe muring-muring niku. Sebab kalau marah itu dituruti rusak. Ucapannya rusak, pikirannya rusak. Tidak mungkin jenengan kali kulo sok adil ketika dalam marah itu. Ketika kita didominasi oleh sifat marah, tidak mungkin bisa bersikap benar itu. Tidak mungkin kita bisa bersikap adil. Tidak mungkin. Kemarahan yang sudah mendominasi seseorang itu bisa menghilangkan sifat adil seseorang. Kenapa? Karena kemarahan itu melahirkan sifat kebencian.
Sama nek marah-marah niku nek marah itu benci apa mboten? Gandengane. Benci apa ndak dengan yang dimarahi? Aku masih muring-muring iku gak benci ambek awakmu. Ya apa? Muring-muring gak benci ku ya apa? Bayangkan. Maka disitulah hilangnya keadilan. Karena kacamata kebencian itu menghilangkan sifat adil. Nggak bisa kita bersikap adil itu, Pak. Saat mata kita dikuasai oleh kacamata kebencian, semua yang kita lihat itu adalah apa? Keburukan. Coba seperti anak pilpres kemarin. Pilpres. Nah, apa sing dilakoni musuhne? Elek. Berbuat baik, pencitraan, berbuat begini jelek, berbuat pokoknya salah tok di matanya karena kacamata kebencian. Nah, di Indonesia ini konten partai khusus mencari kesalahan itu ada. Partai khusus mencari kesalahan. Iku sing bagian goreng. Ya partai iki saja sing ngerusak negara niku. Wis sampeyan doleki dhewe wis gede-gede. Gak usah tak sebut kok kula sing dihukum. Enak sampean ngrungokno sing dihukum kula sampean gak belani. Cuman sampean aku dicekel dihukum kula melok. No aku nek wangi ora apa-apa tak muni ngono. Lah aku dicekel ya dhewe mlebu dhewe sampean ya sing sabar Ustaz ngono ya sampean gak kena. Kecuali Pak kula melok Pak kula santrine kula melok dihukum ning jero mboten trima kula Ustaz kula ijenan. Lho ngono ayae Pak. Ku sayang Ustaz jenenge. Sampeyan gak Ustaz monggo dilakoni ngono ya. Dadi yang jadi Indonesia wonten partai khusus ngrusak negara wonten. Dadi omongan ini omongan provokatif, omongan negatif, omongan ngelihat orang itu nggak perlu benar terutama dengan kacamata Islam. Pewencinya amit partai ini. Ya saya omong ini, cuma saya tidak sebutkan sehingga tidak ada yang boleh melaporkan saya. Karena aku gak nyebut. Ya. Nah ini tanang jelas kesalahannya. Lah sebut ya dolekno dhewe. Ana apa ora? Orang yang orasinya itu selalu menebarkan kebencian. Nah, sementara di sisi yang lain hukum apa jenenge niku? Apa penebar kebencian ini apa jenenge, Mas? Napa Pak Ahmad? Apa Pak? Sampeyan gak ngerti tak karepno iku ben Mas. Bingung. Sampeyan gak ngerti sing tak karepno dadi melok bingung. Ujaran apa? Nah, di sisi yang lain undang-undang ujaran kebencian sedang dibuat, tapi di sisi yang lain ini menggebu-gebu kebencian iki ya apa model iki? Coba zaman pikir ini, rusak, sakit bangsa ini. Bangsa ini sakit. Ya. Di sisi yang lain kita bentuk undangan radikal. Di sisi yang lain radikalisme sedang diperkembang. Kita sepakat radikalisme itu diterapkan. Kita anti radikal, kita musuhi radikal. Kita sepakat persoalannya apa itu radikal. Sampai sekarang pun gak jelas. Ayo, nek radikal itu provokatif, ayo kita cari siapa yang provokatif. Tangkep, lo ngono lo. Ayo ditoleki. Tangkep. Kita seneng banget ngeten iki, Pak. Nah cuma kan selama ini ya dibuat isu, dilakukan ini. Wah ini radikal. Lu ya apa sih kok ini model ini? Kok murat marit begini menerapkan hukum? Dan itu terjadi sekarang di tengah-tengah kehidupan kita. Pun jadi ladab itu artinya bukan jangan marah, tapi apa? Jangan ikuti kemauan marah. Sebab kemarahan itu kalau sudah mendominasi merusak pribadi seseorang, Pak. Ucapannya rusak, pikirannya rusak, cara pandangnya rusak. Itu sesuatu yang dihasilkan dari marah. Ketika marah itu tidak bisa terkendali. Kemudian yang keempat, yang merupakan puncak dari adab kebaikan adalah al-mu'min yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Orang mukmin itu mencintai, ya, mencintai sesuatu kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan untuk dirinya sendiri. Inilah 4 puncak
adab-adab dari kebaikan. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadikan hadis ini, Rasulullah SAW menjadikan hadis ini sebagai standar bagusnya keislaman seseorang. Perhatikan, standar bagusnya keislaman seseorang, yaitu fa'idha hasuna islamul mar'i, apabila keislaman seseorang itu baik. Saya ulangi, apabila keislaman seseorang itu baik, maka tarku malayakni, dia akan tinggalkan, dia akan jauhi perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya fil islami, di dalam Islam ini. Ya, jadi kalau seseorang itu Islamnya baik, agamanya baik, pemahamannya baik, maka dia akan meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya di dalam Islam ini, minal aqwal wal af'al, baik itu perkataan maupun perbuatan. Jadi nek ngomong niku pilihan, kalau berbuat juga pilihan. Itu yang diinginkan Islam. Ya Allah, coba bayangkan Pak, omongannya pilihan, perbuatannya pilihan. Berarti dalam Islam itu adalah sesuatu yang terpilih semuanya. Sing elek-elek gak dilakoni Pak, yang dilakoni yang baik-baik. Makanya di dalam Al-Quran, di dalam hadis itu dijelaskan dengan tegas. Allah menyuruh kita menghimpun kaum muslimin itu dalam seluruh kebaikan. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kitabnya, Rasul di dalam sunnahnya menghimpun semua kebaikan, menghimpun seluruh kemaslahatan. Itu ada di dalam syariat ini. Ya, tidak ada satupun kebaikan yang tidak diperintahkan oleh Islam. Coba sampean cari. Tidak ada satupun kebaikan yang tidak diperintahkan oleh Islam. Coba Pak, kebaikan apa yang belum diajarkan oleh Islam? Ayo, kebaikan apa yang gak diajarkan, tentang apa? Ada yang tersisa? Dari kebaikan belum diajarkan oleh Islam, ada yang tersisa? Gak ada. Ya Allah, disebutkan oleh sahabat Abdullah ibnu Mas'ud, ma baqiya syai'un, ma baqiya syai'un, tidak ada yang tersisa sedikit pun. Amalan-amalan yuqarribuna ilal jannah wa yubaiduni anin nar. Subhanallah, tidak tersisa amalan-amalan yang bisa mendekatkan orang ke dalam surga dan yang menjauhkan orang dari neraka, kecuali apa? Qad buyyina nabi qad buyyina ilaikum, sungguh telah dijelaskan kepada kalian. Subhanallah, tidak ada yang tersisa. Itu artinya apa Pak? Ma baqiya syai'un, tidak ada yang tersisa. Iku pengertiannya pripun? Wis dikowabehno Pak. Kalau sing keri agak ngoten niku lho. Kowe kabeh lho ya iki lho ya. Iya, kan sing keri agak resik lho ngono. Wis tak kukupi wis. Contoh bahasa kita begitu. Ini dijelaskan oleh sahabat Ibnu Mas'ud. Ma baqiya syai'un, ya, tidak ada sesuatu yang tersisa. Yuqarribuna ilal jannah, yang bisa mendekatkan kita ke dalam surga. Wa yubaiduni aninar, dan yang bisa menjauhkan aku dari neraka. Qad buyyina lakum, sungguh telah dijelaskan oleh Nabi kalian sallallahu alaihi
Jadi amalan-amalan sing garai kula mbek sampeyan mlebu swarga niku pun dijelasaken sedanten, dan amalan yang menjauhkan kita dari neraka juga sudah dijelaskan. Saiki dolen sampeyan katen doleki sing ndi ngono lho. Pun sampeyan kepingin dapat pahala melalui salat. Salat apa sing durung diajari Nabi? Salat napa, Pak? Nah, ngono lho. Salat wajib wis jelas, salat sunah kabeh diterangne. Wong sing sunah niki lho sing wis ana dilakoni kabeh niki. Durung kok gawe-gawe maneh iku lho. Lah sing wis ana gak sampean? Lah kok gawe-gawe maneh ngono lho. Ana salat birrul walidain. Aku tengok apa iki salat birrul walidain. Oh, ternyata di daerah Krian sana ada, Pak. Jadi dekat masjid kami itu, di masjid itu ada, kalau habis sholat isya niku jam 8 itu ada sholat birrul walidain. Loh, itu nggak pernah ada di dalam kitab-kitab fikih, itu nggak pernah ada itu. Itu asli produk Indonesia. Rawahu Indonesia. Kan riwayatnya siapa? Imam siapa? Di fikih ini kitab siapa? Orang Rawahu Indonesia. Nah, iku nek digawe produk pabrik niku asli Nusantara. Lho ngono. Rawahu Nusantara niku. Allah. Nah niku akhirnya kula coba tak kaji informasi apa sih? Ternyata ngene wonten YouTube ada ceramah niku. Lah salat birrul walidain niku gini. Barangkali kita punya orang tua yang dulu itu enggak salat, Pak. Dengan apa? Wong tua blending ku gak. Dan iki termasuk birrul wali. Lho kuno kan. Mosok birrul walidain niku elek. Nek kena ngene piye? Iya ngono. Iya. Dan di balas budi kula mbek sampean wong tuwa ya iki carane. Salah satunya napa? Nembeli kekurangane wong tua. Dadi bae wong tua sampean niku sampean kepengin wong tua sampean mesuk neraka. Ya kan sing gelem ta Pak wong takoni ngono. Lho nggih mboten, Pak. Sopo ya gak sing gelem, Pak. Sampeyan gelem wong tua sampeyan mlebu neraka. Nggih mboten. Nah, mangkane iku Mas, ayo ditolong melalui amal-amal saleh kita. Lho saged ngoten niku. Saged. Lho dasare pundi? Innamal a'malu lho ngene, Pak. Dadi dalil niku dioblok. Kaya rujak cingur niku. Akhire kali cungire tok. Pripun kados ngeten iki beragama niki. Gak rusak umat niki. Lah ngeten iki nek mboten dijelasaken, ya kesasar-sasar tadi yang niku. Lho nggih mboten, engko nek dijelasaken jare kene gawe perkara, sing nggih perkara niku peno. Ngerti peno niku napa? Allah, ini jenenge salah kaprah niku teng mriki niki, Pak. Akhirnya saya dengarkan aja, saya ikuti ceramahnya niku. Jadi gini, jadi kalau keluarga ada bapak kita meninggal, ya contoh tidak melakukan sholat, ya sampai hitung aja mulai umur piro gak sholat itu. Kalau memang dari mulai muda, mulai balik, sampai nukurai mati ini umur piro, nyata nek mati ini iku umur swidak, berarti kita gantinya mulai umur 10 sampai umur swidak. Iku pirang tahun, engko ditotal. Mau ditotal anaknya ono piro? Lu ngono. Ya Allah iki lak dirapel iki jenenge. Ini rusak banget ini, Pak. Itu yang kemudian disebutkan sholat. Nah, kita sholat isya, mari sholat isya mana ditujukan untuk orang tua. Jadi sholat isya ping pindho atau sholat sunat tapi diniatkan untuk itu tadi. Lah nek ngene kok dadi wong enak dadi dalil, aku kok janji yang ngono ae. Mesti gak sholat gak apa-apa, sing penting awakmu kok ngono. Enak nek ngene, Pak. Rusak agama lek ngeten iki. Rusak agama. Pun nggih? Nah, saya lanjutkan. Jadi hadis ini dijadikan oleh Nabi standar. Tanda-tanda bagusnya keislaman seseorang. Maka apabila seseorang itu agamanya sudah baik, Islamnya baik, tandanya apa? Dia meninggalkan sesuatu yang enggak ada. Nah, berarti nek kula mbek sampean sibuk dengan sesuatu sing gak ono manfaate, itu tanda-tanda napa? Belum bagus keislaman kula mbek sampean.
Pun paham iki? Ngoten. Itu baik ucapan maupun dalam perbuatan. Kemudian fa innal Islamul kamil, sesungguhnya Islam yang sempurna. Perhatikan lanjutannya nasihatnya. Islam yang sempurna, Islam yang berkualitas, al-mamduh, yang terpuji. Kita lihat sifat-sifatnya. Yang terpuji, yang dimuliakan, yadkhulu fihi tarkul muharramat. Masuk di dalam perkara tersebut adalah apa? Meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan. Kalau memang sudah jelas haram, mutlak tinggalkan, tidak boleh disentuh sama sekali. Lawang yang gak ada manfaatnya itu, atau ini apa mana sih jelas-jelas haram. Ngaten Pak. Makanya tiang niku nek ngeremehno sing gak ono manfaate pasti juga akan meremehkan perkara yang haram. Sampeyan tingali mawon mangkene, sampeyan tingali mawon. Sampeyan tingali mawon. Ya. Pun. Jadi kalau Islamnya seseorang itu sempurna, Islamnya terpuji, Islamnya berkualitas, maka dia pasti akan meninggalkan perkara-perkara yang haram. Meninggalkan perkara-perkara yang membahayakan orang lain. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, contohnya kita lihat, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim sejati. Seorang muslim sejati adalah man salimal muslimun, man, orang yang salima, selamat, al muslimun, orang-orang muslim yang lain. Orang-orang muslim yang lain, min lisanihi wa yadihi, dari gangguan lisan dan tangannya. Jadi muslim sejati itu adalah orang yang orang muslim yang lainnya itu selamat dari apa? Gangguan lisan maupun tangannya. Berarti nek disimpulkan apa? Orang muslim yang benar-benar muslim itu adalah yang tidak menyakiti, yang tidak merugikan, yang tidak mengganggu orang lain, baik dengan ucapan-ucapan maupun dengan perbuatan. Itu muslim sejati. Muslim yang sebenar-benarnya adalah orang yang tidak merugikan dan menyengsarakan atau menyakiti orang lain dengan lisan maupun perbuatan. Berarti inilah tanda-tanda muslim yang cerdas. Berpikir nek kate ngomong niku komentar sah komentar. Ku berpikir Pak, iki kira-kira manfaat apa enggak, menyakiti enggak, nyinggung perasaan enggak. Itu muslim sejati. Ayo direnungkan ini. Yang kula kemekan kadang-kadang niku nek kadung ngilokne wong sampe wonge sing dilokno megap-megap ngene. Mun niku puas ngene. Wingi Mbak wis tak puarani, Mas tak celah waduh wonge kelagepen. Ini puas. Ya, lawang hadis ini jadi standar Pak. Saya lanjutkan nasihatnya. Ini bagus-bagus nasihatnya Pak. Wa idza hasunal Islam, Masya Allah, apabila keislamannya sudah baik, atau apabila keislamannya sudah baik, iqtadha tarku ma la yakni kullah minal muharramat awil musyabbihat ail mal makruhat. Ya Allah. Jadi kalau orang itu Islamnya sudah baik, dia akan meninggalkan, dia akan berusaha ya untuk meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Kullah, semuanya. Semua yang gak ada manfaatnya ditinggalkan. Semua yang tidak ada faedahnya ditinggalkan. Apa saja? Satu, minal muharramat, dari perkara-perkara yang Allah haramkan. Tinggalkan semuanya. Kemudian yang kedua, awil mustabihat, yang kedua dari perkara yang syubhat, yang ragu-ragu, tinggalkan. Yang ketiga, wal makruhat, perkara-perkara yang makruh, yang dibenci, tinggalkan. Walaupun tidak berdosa, tapi dibenci, tinggalkan.
Bahkan wa fudulul mubahah allati la yahtaju ilaiha, dan berlebih-lebihan dalam sesuatu yang mubah. Napa berlebih-lebihan itu? Berlebih-lebihan dalam yang mubah. Contoh sepeda pancal, olahraga. Boleh apa enggak? Boleh, olahraga dianjurkan, Pak. Olahraga dianjurkan. Jenengan yang punya waktu olahraga enggak apa-apa. Ya, yang bagi yang sepuh-sepuh ini bal-balan. Wale banter sampai nuber turun tutup balik, jenengan yang digotong. Olahraga, Pak, silakan apa yang bisa dilakukan, yang manfaat, yang maslahat, silakan, tidak masalah. Dengan catatan tidak bercampur baur dengan syubhat atau yang haram atau ikhtilat laki-laki perempuan. Senam wis aja, Pak. Pelatih wong wedok sampe di sop pertama. Ya opo. Makanya ini RT kula niku ngadakno olahraga ngoten niku. Satra urunan mah ngono. Satra iki kenemenan urunan ngene gak gelem ya. Soalnya biasanya kalau urunan disi dicaluki dhisik mah gawe senam ngono. Lho olahraga Ustaz, laraki wedok-wedok tok lanang-lanang tok. Lho enggak sambil lanang wedok campur. Cek semangat ngono jawabannya. Ya kula kuasa ra kira ndasmu semangat iki. Landasmu sing semangat ngono. Masa sampean megal-megal ibu-ibu dedek so pertama, yang kedua bapak-bapak sih ya apa sih ngono aku. Gak mekro aku ping misal ndasmu ngono aku. Ngawur wong-wong niku. Mari kata ono pilihan RT, ku ono sing mundur ku apa calon-calon niku keluar kota semua nek pilihan RT niku, Pak. Sing dicalonne niku malah keluar kota. Aku gak sok teko pokok aja dipilih aku keluar kota. Ngono. Wah, tak guyoni. Wis aku wae nek gak sing aku. Ojo, wedi kabeh. Nggih, saya guyon, Pak. Tapi saya di kampung sudah dipahami begitu. Tapi saya akrab dengan teman-teman tuh akrab. Ayo aku ya, aku sudah di RT yo. Ya apa aku? Ojo sembarang kali gak oleh jarene. Napa sing gak oleh niku iso lho kompeten niku lho. Wong sampean ngene gak oleh ngono gak oleh. Ya didelok-delok rek ngono. Ya jadi olahraga silakan tapi jangan berlebih. Lebihan. Itu yang nggak boleh. Ya, sepeda pancal. Ya secukupnya 2 jam. Kan wis akeh suwe. Muter-muter di pundi niki perumahan. Kok metu-metu, nek metu-metu kok masalah maneh sampean. Sampeyan iso njaga pandangan mboten. Saged Ustaz, ndak apa-apa. Kacamata kuda. Lho gak apa-apa, salin apa sih Pak? Nek njaba niku sampean semerap to? Wong wedok-wedok nek sepedane seragame kaya apa? Ngono lho. Ya Spiderman lah, seragam Spiderman iki. Lho wis gak usah munafik lah Pak Dhewe, gak usah munafik. Soale sampean niku wong sehat ngono lho. Nek sampean gak normal gak masalah. Mboten Ustaz kula mboten tertarik wis belas kula ningali wong wedok model mampu mawon masih muda blejet padha karo kula ndelok gedebok. Ah gak apa-apa ngono. Gak apa-apa. Tapi nek sampean sehat gak usah munafik. Wes paham? Gak usah munafik. Niku tergantung atine kucing. Tergantung atine apa? Sampeyan saged ta ndelok gak komentar saged ta sampeyan. Pak. Tergantung atine. Wis ngene lho. Aku ning topik ini sampeyan komentar enggak? Sampeyan hati sampeyan lho komentar enggak? Ya pas terus kok penceng Ustaz. Ayo hati sampeyan ngomong mboten? Gak usah munafik. Terus cuma ndelok wong wedok terus gak tertarik. Gak tergiur. Terus gak bergejolak. Gak melekedek. Munafik, gak usah munafik. Tergantung hati ini. Ilmu ini kucing itu. Makanya mari goreng bandeng, goreng pindang, goreng tongkol, goreng kelotok. Tutup pono nenek kucing nih. Oh tergantung kucing Ustaz. Tergantung hati ini kucing niku hati ini kerentak dipangan. Delokna ini gak dimut nih. Wong normal kok Pak sampeyan niku apa ae. Nek mboten normal enggak masalah karena enggak tertarik jelas. Ngoten lho. Saya pernah membina di rumah sakit jiwa, Pak.
Pernah saya pengalaman dalam kejiwaan itu. Satu kamar, nek wong gendeng total, iku aman masih muda blejet aman. Lanang wedok dadi situ muda blejet aman, soalnya padha gendenge. Ngono lho. Jadi kan sing tertarik. Dadi nek ndelok plek ya ngene iki meneng, sedina tek ya ngene iki. Baru mandi, madeg mlaku ngeten iki. Masih ditembok ya mlaku ditembok ngeten iki. Belok, dicus ngeten nek ngedusin niku, Pak. Serem. Wis gak ono niki pedhot kabeh, Pak. Masih ndelok wong ayu mingis-mingis brengesane tutup pipi ya gak tertarik deh. Kenapa? Pedhot kabeh niki. Keimangan ya didelok tek ngeten, dipangan, dicekel sendok, ya dicekel sendok tok ngeten iki pun. Baru disuapi mlebu panganan. Iku gendeng temen, ngono lho, Pak. Terus nyaprangi mung gedhe gak tolat-tol, iku gendeng temen, Pak. Nek ono gondong reweh-reweh, tolat-tol sik waras iki ngono lho. Soalnya wedi ketabrak. Pun paham. Dadi engko sampean nek mlaku nylutu wae gak tolat-tol iku bisa jadi. Pedhot. Iku mulai pedhot ngono. Niku pengalaman kita di dalam rumah sakit jiwa itu. Jadi metu jam 5 sore Pak niku dimandikan, sore jam 5 sore ku. Ya Allah nangis saya Pak, ya Allah ngene. Mangke jam 5 Ustaz dikeluarkan hati dimandikan jam 5. Keluarkan. Kok kaget iku lho napa niku direwanti kabeh. Are 15 niku Pak. Bersambung diranti nison niku. Saya protes. Bu, kenapa kok tidak? Loh, iku jebol iku ya menek, Pak. Metu ngoten niku. Lat genteng ngoten. Mang diranti itu. Terus tak protes enggak pakai baju. Kenapa kok ketika baju, Bu? Kan kok gak manusiawi. Sampeyan delok ngene jero niku Ustaz lho. Disuweki, Pak. Suweki. Dadi turu niku wis kepengin ngising yo ngising. Jadi kamar niku wis kaya ya napa kepengin ngoyo ya ngoyo gak krasa. Wis gak ono perasaan. Masih lanang wedok sampeyan ngoyo nang ngarepe wong lanang wis biasa, gak ono perasaan. Belas gak ketok pun gak nik gak ono tek ora ono. Lah sampeyan kali kula kan tatet ngono lho. Ono ngene nyantol, ono kene nyantol. Setiap mata memandang pasti komen. Tidak mungkin dah. Ya. Saya lanjutkan sedikit. Jadi tanda-tanda bagusnya keislaman seseorang apa mau? Meninggalkan semua yang tidak ada manfaatnya secara keseluruhan, baik yang haram, syubhat, makruh maupun apa? Mubah yang berlebih-lebihan yang tidak dibutuhkan. Ya. Begitu juga ibu-ibu ketika ada acara pengajian, mantun pengajian, apa acaranya? Kalau nggak ada manfaatnya, segala bubar. Ojo tengok-tengok sampai ngintip. Ya. Apa yang dibicarakan? Betul nggak kita butuh di situ sampai berlama-lamaan itu? Kalau enggak, jangan berlama-lamaan. Gunakan sesuatu yang tidak ada, yang sesuatu yang tidak bermanfaat dengan sesuatu yang bermanfaat. Pun ini diantara tanda-tanda bagusnya. Kemudian terakhir, an Ibni Mas'udin radhiyallahu an, dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu al-istighya minallahi ta'ala, ya, al-istighya minallahi ta'ala, malu, perasaan malu terhadap Allah Subhanahu wa taala itu adalah antahfadhur ra'sa wa ma wa'a wa tahfadhul batna wa ma hawa wal tadhkuril mauta wal bala wa man aradal akhirah tarqa zinatad dunya faman fa'ala dzalika faqad istahya minallahi haqqal haya. Masya Allah ini. Rasa malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang sebenarnya adalah hendaknya engkau menjaga kepala dengan semua yang ada di dalamnya. Pendengaran, penglihatan, ucapan, pikiran, itu dijaga. Itu bentuk rasa malu terhadap Allah.
Ya, hendaknya engkau menjaga kepala dan semua yang ada di sana ini. Karena itu pintu masuknya segala sesuatu. Keburukan itu pintu masuknya ya di situ. Kebaikan itu juga masuknya di situ. Mata memandang, pikiran nyambut. Gimana? Telinga mendengar, pikiran menyambut. Makanya selalu digandengkan oleh Allah Subhanahu wa taala 3 fasilitas di dalam Al-Qur'an. 3 fasilitas yang Allah berikan kepada manusia itu diulang-ulang dalam Al-Qur'an. Apa, Pak? Pendengaran, penglihatan, hati dan akal. Pendengaran, penglihatan, hati dan akal itu selalu digandeng oleh Allah taala. Kenapa? 3 fasilitas ini fasilitas termahal. Di sini kemuliaan manusia itu berada. Di sini kuncinya ini, Pak. 3 fasilitas ini. Ilmu bisa ditangkap, ilmu bisa diperoleh, kebenaran bisa diambil, kebenaran bisa diikuti, kebatilan bisa dijauhi, yang bahaya bisa ditinggalkan. Itu karena 3 hal. Coba 1 aja diambil oleh Allah. Apa itu? Akal kita. Ditaruh di mana kita, Pak? Kira-kira ada di sini hari ini? Gak usah akeh-akeh, sitok tok dijubuk kali Allah. Gak usah banyak, 1 aja diambil oleh Allah. Terbuang kita sudah. Terbuang. Dikucilkan kita, Pak. Secara otomatis dan tidak akan diingkari oleh semua orang. Gak akan diingkari. Rapat gak mungkin diundang jenengan. Pernah ngerapat ngundang wong stres? Pernah, Pak? Dan apakah yang gak ngundang disalahkan? Nek sampean undang malah coba engko sampai dadi RT wong sing stres-stres sampean undang bisa. Pas lapo sampean undang warga rek. Ini warga kita juga, ini juga manusia. Letak kemanusiaan gimana kalau akalnya sudah enggak berfungsi? Letaknya di mana, Pak? Enggak ada kemuliaannya. Saya itu pernah datang ke rumah teman. Kotelo teman enggak di rumah. Jadi masih di luar, saya ditunggu ya, saya masih di luar, tak tunggu, ditemoni tonggone, ya bersih Pak, ngobrol, lancar ngobrol nih. Tapi kok rotok jeruk, masalah politik, masalah, jeruk wong iki rek ngono, tak rasakne kok susu rotok enggak enak ngono. Terus teman datang, Ustaz mau Ustaz masuk, saya dijak ngobrol, masuk tak masuk, saya dijak ngobrol, masuk katanya, napa? Oh. Makan rotok gelek kali iki mang hampir saja ikut ngono. Dan penampilannya bukan ketara, Pak. Tapi nek ngomong gini ngoten misalnya nang awal ngoten iki ya bener. Engko oleh 5 menit ngoten mulai nyeleot ngoten. Oh, iya bener Mas ngono aku. Gak oleh dirungokno kalau ngomong. Kalau pendapat pun gak boleh berpendapat. Bayangkan, hanya 1 yang hilang. Hanya 1 yang hilang. Ketika rapat keluarga dia datang disuruh pergi. Betul apa enggak? Betul apa kan? Kalau dia ngomong nggak boleh didengarkan, nggak boleh bicara. Di mana letak kemuliaan panjenengan dengan saya ketika akal dan hati itu diambil oleh Allah Taala? Allah yarham. Ini coba kita renungkan. Makanya dijaga dengan baik. Itu tanda-tanda rasa malu kepada. Yang kedua, wa tafadhal batna wa mahawa. Dan dalam menjaga perut dengan yang berhubungan dengan perut itu, apa saja makanan, hati harus baik. Wal tadhkuril mauta wal bala, dan hendaklah ingat kematian dan kehancurannya. Ingatlah kematian dan kehancurannya. Kini kula mbek sampeyan cek urip niku cek ana rime, Pak. Sing gare kula mbek sampeyan tuh ngeblong, ngomong ngeblong, mikir ngeblong, berbuat ngeblong, itu karena jarang mikir tentang kematian. Ada satu kalimat yang mungkin perlu kita catat. Ini kemarin kita jadikan materi kajian saya di Al-Um bersama Majelis Talim Ar-Raudhah. Apa, Pak? Saat kesendirianmu di alam kubur. Di saat kesendirianmu di alam kubur. Coba renungkan kalimat ini dengan baik. Itu bisa ngerim segala sesuatu.
Karena kita akan mengalami satu saat sendirian di alam. Saat itu apa yang akan terjadi? Saat itu apa yang kamu rasakan? Saat itu apa yang kamu perbuat? Saat kesendirianmu di alam kubur. Coba itu ditulis, ditempel, sing bagus, sing indah, kemudian ditempel di kamar. Itu jadi cambuk bagi kita. Pengendali semua perbuatan, motivasi dari semua amal. Karena di situ segala peristiwa akan dimulai. Perkara yang besar itu, pembalasan di situ dimulai. Ya, ini sudah ditulis ngapit tuh kalau lebih kurang, kan? Ya, terus dilapisi dengan kain kafan. Ya, ditulis di atas gambar kuburan. Taruh di kamar, kasih tau turu. Betul Pak, itu manfaatnya luar biasa itu. Kalimat itu sering tak buka di buku saya. Di saat kesendirianmu di alam kubur itu sering jarang terbayang. Makanya kula mbek sama akhirnya ngawur uripe niku. Berani ini ngenteng no ini karena lupa dengan kematian. Makanya Nabi SAW mengingatkan wal tadkuril maut. Hendaklah kamu ingat kematian wal bala, dan kehancurannya apa? Hancur semuanya. Kematian itu merampas seluruh kelezatan. Mengusir diri kita dari keluarga kita, mengusir kita dari rumah kita, mengusir kita dari dunia kita, memisahkan kita dengan orang-orang kita jadi kematian, dan menghancurkan tubuh kita ini. Wa man aradal akhirah, selanjutnya barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, keselamatan dan kebaikannya, taraka zinatad dunya, hendaklah dia tinggalkan perhiasan-perhiasan dunia. Ojo kesengsem, jangan terpikat, jangan terpukau dengan keindahan-keindahan dunia. Tinggalkan kelezatan-kelezatan dunia itu. Artinya apa? Jangan kesengsem, jangan kecantol, jangan terikat, jangan terbelenggu. Itu maknanya. Bukan tidak boleh sama sekali, bukan. Maka faman fa'ala dzalik, barang siapa yang telah melakukan yang demikian itu, menjaga kepalanya dengan seluruh yang ada, menjaga perutnya dengan yang berhubungan, mengingat kematian dan kehancuran, dan meninggalkan perhiasan-perhiasan dunia, faqad istihya minallahi haqqal haya, maka sungguh dia telah punya rasa malu yang sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Demikian kajian kita pada pagi ini dengan hadis berapa tadi? Yang ke-67. Ini masih belum selesai penjelasannya. Ada nasihat-nasihat yang sangat penting, yang sangat bagus dari para ulama. Insya Allah akan kita pelajari pelajarannya. Ya, pelajaran. Jadi hadis ini, pelajaran apa saja yang bisa kita petik dari hadis tersebut, insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.